Ya, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan pemulihan yang lebih cepat didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat, di mana potensi besar sektor teknologi dalam negeri diharapkan menjadi salah satu buffer bagi stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan global ke depan. Perekonomian nasional menunjukkan resiliensi dan terus pulih lebih cepat dengan ditopang perbaikan fundamental ekonomi domestik. Di satu sisi, percepatan pemulihan ekonomi juga didukung oleh pengembangan infrastruktur dan layanan digital, serta potensi besar dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang selama 2 tahun terakhir telah membantu menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Pada bulan lalu di Jakarta, Menteri Erlangga Hartarto sempat menyebut fundamental ekonomi yang baik yang didukung potensi besar ekonomi digital di Indonesia menjadi salah satu optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang positif tahun 2023 ini. Menurut hasil studi Google Temasek Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 sebesar 77 miliar dolar atau tumbuh 22% secara tahunan. Di mana angka tersebut diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga 130 miliar dolar pada tahun 2025. Indonesia kini masuk 5 besar negara dengan pengguna internet tertinggi di Asia. Tidak hanya layanan infrastruktur digital turut menjadi salah satu aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat, utamanya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Potensi ekonomi digital didorong penguatan infrastruktur digital diharapkan dapat menjadi salah satu buffer bagi stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan global saat ini. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, potensi kinerja sektor teknologi hingga akhir tahun, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heru Stadi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, salam sehat Pak Heru, terima kasih salam sehat atas waktu yang disempatkan. Nah, ini bicara mengenai sektor teknologi, karena kita tahu juga dengan perkembangan internet yang cukup masif, apalagi pasca pandemi COVID-19 yang menjadi salah satu momentum ya, tumbuh suburnya perluasan jaringan internet di seluruh Indonesia, kemudian bagaimana perubahan gaya hidup, lifestyle masyarakat Indonesia yang sudah adaptif sekali dengan internet. Bagaimana review Anda nih, kinerja dari sektor teknologi khususnya begitu di sepanjang semester 1, Pak Heru? Ya, memang ini merupakan hal yang menarik gitu ya. Setelah masa pandemi, betapapun tadi disampaikan bahwa pandemi merupakan momentum pertumbuhan ekonomi digital dan juga layanan digital, karena memang ada keterbatasan kita untuk bergerak, untuk bertemu gitu ya. Sehingga aplikasi-aplikasi layanan berbasis digital ini naik secara signifikan gitu ya, terutama kebutuhan akan infrastruktur. Tapi memang sekarang ini kan kita sudah memasuki masa endemi. Memang ini lagi dilihat nih stabilitas, apakah yang dilakukan pada masa pandemi ini akan tetap stabil sampai akhir tahun atau mungkin sesuai dengan target kan kita memiliki 135 miliar US dollar ya di 2025 dalam perkembangan ekonomi digital. Tapi memang juga ada hal-hal yang menarik yang juga perlu kita sampaikan bahwa pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di 2022 ini residunya juga masih terjadi di 2023 gitu. Jadi banyak perusahaan digital baik internasional maupun juga di Indonesia juga mulai mengurangi jumlah pegawai gitu, karena mungkin sebelumnya dirasakan adanya inefisiensi gitu ya, sehingga perlu adanya pengurangan dalam hal pegawai. Kemudian juga hal lainnya juga memang ada kasus-kasus hukum juga yang menyertai perusahaan digital gitu ya, sehingga juga ini merembet ke kinerja perusahaan. Ada yang mungkin juga kita sempat tahu ya kasus terutama kan kasus BTS 4G Bakti Kominfo ya, karena di sana kan melibatkan juga banyak perusahaan-perusahaan yang sudah go public segala macam, yang mereka juga akhirnya terkendala juga nih, ada yang sampai ARB gitu ya. Ya kita harapkan memang dalam semester kedua ini akan ada kemajuan, karena betapapun juga nanti belanja iklan ini diperkirakan akan meningkat ya, terutama kita menjelang pemilu 2024. Baik, nah lantas kalau kita bisa petakan ini tantangan-tantangan apa saja sebenarnya yang masih dihadapi ya nih oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi di Indonesia?
Ya, tantangannya cukup banyak ya, baik eksternal maupun internal. Internal tentu masalah efisiensi masih menjadi semacam PR ya, karena betapapun kan selama ini bisnis, terutama bisnis digital, bisnis teknologi kan juga memberikan apa ya, mungkin gaji yang terlalu besar dibanding harga pasar gitu ya, kemudian fasilitas yang lebih mewah gitu ya, sehingga dengan ketika masa pandemi ini kan kita belajar semua gitu, bahwa efisiensi tetap perlu harus dilakukan gitu ya. Sementara eksternal juga ya, kita bicara infrastrukturnya juga masih sedikit terkendala, apalagi kemarin proyek misalnya BTS 4G belum selesai gitu ya. Kemudian juga memang kita juga sudah mulai menerbangkan satelit, tapi satelit ini juga baru berfungsi di Januari 2024 gitu ya. Nah, selain juga memang masalah yang juga cukup penting dan krusial di sektor teknologi ini kan masalah keamanan data dan pelindungan data pribadi ya. Yes. Keamanan siber ya maksud saya. Jadi memang ini juga masih menghantui perusahaan-perusahaan yang mencoba mentransformasikan dirinya dari layanan yang konvensional gitu ya ke layanan digital, tapi di sisi lain maksud baik tersebut juga ya kadang-kadang juga harus diimbangi juga nih, bagaimana dengan mereka menjaga keamanan siber dan keamanan data yang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini memang masalah keamanan siber dan keamanan data ini ancamannya meningkat baik kuantitas maupun kualitas ya. Baik, tapi dilihat dengan perkembangan yang ada begitu, Anda melihat bagaimana dari sisi pemanfaatan teknologi sendiri begitu ya, berbasis bagaimana digital ini bisa membentengi nih dari perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi tadi untuk tidak terdampak dengan adanya cyber, kemudian kebocoran data pribadi begitu. Ya memang perusahaan-perusahaan cyber ini diuntungkan bahwa masyarakat Indonesia ini senang menggunakan teknologi yang baru gitu ya. Mereka mau mencoba dan juga memanfaatkannya cukup banyak gitu ya. Sejak 5-10 tahun yang lalu lah gitu ya. Sehingga memang ini merupakan sebuah keuntungan. Tapi memang tantangannya tadi keamanan sibernya juga harus ditingkatkan. Karena betapapun kita bicara tentang trust dalam layanan digital gitu. Jadi kalau trustnya tidak dijaga ya mungkin dikhawatirkan adalah penggunanya lebih baik kembali ke layanan konvensional seperti itu gitu ya. Baik. Tapi di sisi lain tapi di sisi lain juga memang tantangannya juga harus dijawab nih, karena mungkin pola orang mengkonsumsi, pola orang bagaimana memanfaatkan teknologi kan juga berubah gitu ya. Apalagi sekarang dengan industri 4.0 kita sudah bicara artificial intelligence, bicara big data analytics, cloud computing, internet of things, segala macam, augmented reality, virtual reality gitu ya. Yang ini juga harusnya juga menjadi reference baru dalam mengembangkan bagaimana teknologi ke depan dalam mentransformasikan perusahaannya lagi gitu. Jadi kemarin sudah bertransformasi, sekarang harus juga catch up dengan teknologi baru tersebut juga gitu ya. Nah itu dia, kalau kita bicara mengenai teknologi kan perkembangannya luar biasa sekali dan ini cukup cepat begitu. Dan bagaimana dengan penguasaan SDM yang ada di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang juga berbasis teknologi juga untuk bisa lebih adaptif lagi, kemudian memanfaatkan teknologi baru untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan tentunya. Ya, masalah SDM ini menjadi PR juga ya, karena tadi perkembangan teknologi begitu cepat sehingga reskilling, upskilling ini perlu dilakukan, sertifikasi juga harus dijalankan gitu ya. Dan memang perkembangan teknologi juga dengan begitu banyaknya teknologi yang ada ya kita harus juga memilih gitu ya, mana teknologi yang mungkin pas bagi perusahaan, bagi organisasi dan juga mungkin bagi customer kita gitu ya. Karena mungkin nggak semua teknologi tersebut pas gitu ya. Dan memang Indonesia ini kadang-kadang juga latah ketika ada perusahaan lain mencoba satu teknologi kita ikut gitu ya, padahal mungkin bisa jadi tidak diperlukan gitu. Jadi mungkin kita perlu memilah dan memilih mana yang lebih pas kita kembangkan, sambil juga SDM-nya tetap harus di upgrade gitu ya, karena teknologinya mungkin hitungannya bulan atau tahun ini udah harus diganti ya. Betul, dan bicara mengenai teknologi juga berarti kan membutuhkan dana yang tidak sedikit ya Pak Heru. Dan bagaimana dari sisi pendanaan ataupun pembiayaannya di tengah era suku bunga perbankan yang sekarang sudah masuk era cukup tinggi begitu ya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Heru, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan penetrasi internet di Indonesia. Ya, kita akan cermati dari tahun 2018 sampai dengan 2022, data selengkapnya bisa Anda saksikan. Di tahun 2018 kita lihat penetrasi internet di tanah air 64,8%, kemudian rentang 2019 sampai dengan 2022
meningkat langsung menjadi 73,7%. Dan di tahun 2021 sampai dengan 2022 lalu, peningkatan penetrasi internet mencapai 77,02%. Dan berikutnya, dari sisi pertumbuhan GMV tahunan atau CAGR, dari tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 dan proyeksi di tahun 2025 mendatang. Ya, kita lihat pergerakan dari Malaysia terlebih dahulu. Di tahun 2019 11 miliar dolar, kemudian tahun berikutnya di 2020 itu mencapai 14 miliar dan sampai dengan 2021 lalu mencapai 21 miliar dolar Amerika. Proyeksinya bahkan tahun 2025 sampai dengan 35 miliar dolar Amerika. Tidak jauh berbeda dengan Singapura, proyeksinya sampai dengan 27 miliar dolar Amerika. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi pertumbuhan segmentasi dalam digital ekonomi Indonesia. Ini prediksinya. E-commerce kita lihat tahun 2021 sekitar 53, kemudian di tahun 2025 proyeksinya bahkan sampai dengan 104. Ini menarik kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan segmentasinya ya. Kemudian transportasi dan makanan juga 16,8%, online travel 19,7%, online media 15,8%. Jadi rata-rata memang pertumbuhan dalam ekonomi digital Indonesia ini dalam tren yang positif ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Ya Pak Heru, kita akan lanjutkan kembali Pak. Berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan juga, ini menarik kalau kita lihat penetrasi internet di Indonesia ini yang terus bertumbuh. Menjadi salah satu juga semakin masifnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi. Anda melihat bagaimana trennya di tahun 2023, kemudian Anda katakan tadi tahun politik ini juga bisa menjadi booster nih untuk pertumbuhan sektor teknologinya sendiri, Pak Heru. Ya memang banyak prediksi mengatakan bahwa ekonomi digital Indonesia ini akan terus tumbuh ya, bahkan sampai 2030. Tadi angka-angkanya memang itu sangat valid ya, bahwa kita saat ini pun juga masih yang cukup terbesar ya di Asia Tenggara, sampai juga nanti perkiraan 2025 itu kan sekitar 135-140 miliar US dollar gitu ya. Tapi memang kita juga jangan terbuai juga dengan angka-angka tersebut, karena betapapun juga ini akan tergantung dengan apa yang kita lakukan gitu. Tadi masalah infrastrukturnya kan juga harus dibenahi gitu. Tadi pengguna internet sudah 77%, sudah 212, tapi kan sebenarnya masih bisa ditingkatkan nih, karena kalau kita lihat jumlah penduduk kita kan 270 juta gitu ya. Jadi kemungkinan 250 juta ini masih bisa kita raih gitu ya, kecuali yang balita lah ya, balita nggak menggunakan internet, tapi 250 juta ini masih bisa kita capai gitu ya. Dan juga orang Indonesia ini juga sekarang lagi kegandungan digital, sehingga memang penggunaan layanan digital yang menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari gitu ya. Dan terakhir ini dengan penggunaan cashless juga kan ini merambah kemana-mana nih, jadi UMKM juga ikut bergerak gitu ya, termasuk juga mereka masuk ke sektor e-commerce gitu ya. Ya kita meyakini bahwa e-commerce akan menjadi lokomotif perkembangan ekonomi digital Indonesia. Tapi memang ya ini jangan sampai kita terbuai lah. Harus ada upaya yang kita lakukan, baik dari termasuk juga pemerintah mendorong ini juga menjadi salah satu faktor untuk bagaimana kita meningkatkan ekonomi Indonesia gitu ya. Bahkan menjadi pilar ya ekonomi digital. Kemudian juga memang banyak aktivitas-aktivitas yang setelah pandemi ini juga sesuatu yang baru gitu ya. Misalnya banyak konser ya, ini kan menghasilkan nanti ada e-ticketing gitu ya. Kemudian juga nanti ada transportasinya, akomodasi mungkin dari luar negeri, dari luar kota gitu ya. Termasuk juga ya pemilu itu kan juga menggelontorkan dana yang cukup besar gitu ya. Dan penggunaan media sosial, penggunaan layanan digital ini kan menjadi salah satu model kampanye yang memang juga akan banyak dimanfaatkan oleh para calon legislatif maupun capres-cawapres nanti gitu ya. Baik, nah dari sisi tadi operasional dari perusahaan teknologi kan tidak dikit begitu dana yang akan digunakan. Nah dari sisi pendanaan, pembiayaannya bagaimana dengan tren suku bunga perbankan begitu dari Bank Indonesia yang juga cenderung naik begitu? Jadi memang di industri digital ini menarik ya, karena
bunga bank yang cukup besar ini mungkin juga nggak cocok ketika kita mengembangkan bisnis digital gitu ya, karena kan biasanya ada startup segala macam yang belum tentu untung, belum tentu kedepannya gimana gitu. Jadi memang bisnis digital ini dikembangkan dari awal itu menggunakan investasi, venture capital segala macam gitu ya, untuk mereka meraih pendanaan gitu ya. Dan memang cuma sekarang udah berubah lagi nih, venture capital itu sekarang juga ya mungkin mereka udah menanamkan investasi 5-8 tahun yang lalu, sehingga mereka saat ini ingin cuan nih, ingin uangnya kembali gitu ya. Sehingga memang juga banyak perusahaan-perusahaan yang juga mencoba strategi lain, misalnya IPO gitu ya. Dan ini ke depan ini akan saya mempercaya bahwa banyak perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan-perusahaan digital yang juga akan melantai di bursa gitu ya. Oke, baik. Nah ini menarik kalau kita lihat dengan risk appetite-nya sendiri bagaimana terkait dengan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi. Anda cermati begitu, apakah semakin tinggi atau sudah bisa mature begitu pertumbuhan industrinya sendiri? Ya kalau kita lihat sekarang ini memang ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah stabil ya, transportasi online, e-commerce, mereka udah cukup mature, udah ekosistemnya sudah terbangun gitu ya. Kemudian juga transaksinya sudah berjalan demikian besar gitu ya. Hanya bagaimana nanti tinggal strategi untuk menguasai pasar ke depan gitu ya. Bisa mengembangkan bisnis lagi ke depan, karena pasar di Indonesia-nya masih banyak yang belum tergarap sebenarnya gitu ya. Dan kompetisinya mungkin memang agak berat bagi yang pemain baru gitu. Tapi kalau pemain yang sudah lama, ya mereka udah tinggal bagaimana mengelola bisnis digitalnya, bisnis teknologinya dengan baik, efektif, efisien gitu ya. Iya, iya. Kalau kita lihat sentuhan yang langsung dirasakan dampaknya terhadap masyarakat sendiri bagaimana dengan pemanfaatan teknologi ataupun produk-produk teknologi yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi itu sendiri nih Pak Heru sejauh ini? Ya bagi masyarakat yang mungkin selama ini ya agak sulit bisa dia berbelanja harus ke pasar gitu ya, harus mungkin juga apalagi kalau misalnya produk tersebut tidak diproduksi di daerah tersebut ya harus ke luar kota gitu ya. Sekarang apapun bisa dipesan secara online gitu ya. Yang nggak bisa masak, sekarang bisa pesan masakan secara instan gitu ya. Selain mie instan, tapi bisa pesan secara online. Kemudian juga tentunya layanan perbankan kita juga demikian mudah. Layanan asuransi, layanan kesehatan segala macam gitu ya. Sehingga memang kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah, lebih nyaman gitu. Tapi memang juga tetap harus mewaspadai ancaman misal kebocoran data, keamanan siber segala macam. Nah itu dia. Bicara mengenai keterkaitan antara kondisi global dalam negeri kan dengan adanya internet ini kan tidak ada batas lagi ya Pak Heru ya. Dan sejauh mana dengan kondisi global ini berdampak terhadap perkembangan sektor teknologi di dalam negeri. Mengingat kita tahu ada chip war, kemudian ada perang berkepanjangan juga. Kemarin terjadi di sektor otomotif kaitannya dengan semiconductor. Nah ini nih Anda lihat bagaimana ini? Ya memang ada hal-hal yang dapat diproduksi di Indonesia gitu. Tapi memang juga ada hal-hal yang tidak dapat diproduksi di Indonesia. Misalnya chip gitu ya. Ini kan tidak dapat diproduksi di Indonesia. Jadi memang kedepannya juga selain kita mengembangkan aplikasi layanannya gitu ya. Tapi juga kita juga harus mengembangkan core dari layanan itu sendiri gitu. Jadi misalnya katakanlah tadi apakah teknologi ini dapat nanti dibangun di Indonesia. Sekarang memang ada teknologi ponsel misal gitu ya, mereka membangun pabrik di sini walaupun mungkin banyak yang rakitan ya, tapi kan ya setidaknya mereka ada pabrik, ada kontribusi pajak, membuka lapangan kerja. Tapi kita harapkan ke depan juga kita juga menjadi negara yang menjadi produsen teknologi gitu ya, termasuk juga produsen produknya. Yang sampai kemudian nanti e-commerce kita berkembang nilainya sampai ratusan miliar US dollar gitu ya. Tapi kemudian kita hanya mengimport nih dari negara lain gitu. Sehingga apa yang nanti berkembang ekonomi digitalnya adalah negara yang produsen produk tersebut gitu ya. Kita cuma kebagian mungkin pasar aja gitu. Nah ini yang juga harus perlahan juga kita ubah. Jadi ekonomi digital Indonesia yang berkembang, e-commerce yang meningkat, tapi produknya juga harus produk yang ya tingkat kandungan dalam negerinya lebih besar lah gitu ya. Baik, Amerika Serikat punya Silicon Valley. Kalau kita bicara mengenai teknologi begitu ya, microprocessor dan lain-lain, apakah juga itu bisa terjadi di Indonesia? Bagaimana dengan iklim investasi yang bisa mendukung sektor teknologi sendiri? Pak Heru, tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Sutadik, Direktur Eksekutif dari Indonesia ICT Institute. Ya Pak Heru, kita akan lanjutkan kembali. Nah bicara mengenai bagaimana Indonesia
berperan ataupun mencoba begitu meningkatkan daya saing, kemampuan di sektor teknologinya dengan membangun seperti di Amerika Silicon Valley. Dan kita tahu beberapa proyek kan sudah ada begitu. Tapi bagaimana sih update-nya Pak kalau menurut pandangan dari ICT sendiri? Ya memang di Indonesia sejak beberapa tahun lalu ya banyak juga dikembangkan yang mirip-mirip Silicon Valley ya. Ada misalnya Bandung Digital Valley segala macam, Jakarta juga. Ada beberapa wilayah juga termasuk juga di Jawa Tengah gitu ya. Yang memang arahnya adalah membangun semacam ekosistem teknologi digital gitu ya. Cuman memang ini gregetnya agak kurang gitu ya. Entah seperti apa, tapi kalau kita lihat memang cara membangunnya mungkin agak berbeda dengan bagaimana Silicon Valley gitu ya. Kalau Silicon Valley kan selain memang perusahaan-perusahaan teknologi hadir di sana, semacam kompleks gitu ya, tapi kan juga mereka ada dukungan pendanaan nih. Nah, dukungan pendanaan inilah yang menjadi faktor krusial bagaimana ketika startup ini kita bangun, kita inkubasi, kemudian dia bisa sukses gitu ya. Karena kan kalau misalnya diasuh oleh mungkin satu perusahaan gitu ya, ini kan agak susah karena ada keterbatasan dana gitu. Sementara kalau di Silicon Valley mereka bikin bank nih, Silicon Valley Bank gitu ya, sehingga dalam mengembangkan bisnis segala macam ya mereka juga menjadi lebih mudah gitu ya. Termasuk juga bagaimana mereka mengembangkan ekosistem. Nah di Indonesia mungkin ya memang agak susah untuk meniru hal seperti itu gitu ya. Tapi paling tidak ada pembelajaran bahwa startup tidak bisa maju atau sukses tanpa pendanaan yang cukup. Dan memang juga persoalannya itu di awal-awal itu kan berat gitu startup gitu, karena harus mereka mengakuisisi pengguna yang mungkin juga nilai per penggunanya juga cukup mahal gitu. Misalnya katakanlah 100.000 sampai 150.000, bahkan kalau kita hitung mungkin kalau misalnya 100.000 aja untuk 1 juta pengguna kan sudah harus mengeluarkan duit yang cukup banyak gitu ya. Yang ini yang bisnis konvensional yang mayoritas dianut oleh kita itu nggak mengerti gitu ya. Kalau kita kan saya investasi 1 miliar, kapan duit 1 miliarnya balik, untuk cuannya seberapa besar kan gitu ya. Nah itu yang cara pandang seperti itu yang memang agak susah juga untuk diterapkan di Indonesia, sampai kemudian ya banyak akhirnya startup dengan caranya masing-masing sendiri-sendiri ya mereka mencari pendanaan dari luar gitu ya. Baik, tapi dilihat dari dukungan pemerintah lah, khususnya mungkin dari dunia perbankan sendiri, apakah lebih mengandalkan akhirnya kepada venture capital tadi begitu, atau bagaimana sebenarnya untuk sektor teknologi di Indonesia? Ya memang perbankan kita masih sangat konservatif gitu ya. Jadi acuan bunga bank itu berapa persen, pasti kita minjam di perbankannya lebih dari itu. Bahkan kalaupun turun juga tetap aja gitu ya 12-15% gitu. Sehingga ini kan nggak bagi perusahaan teknologi gitu yang masih mencoba untuk bagaimana mereka mendapatkan hati di masyarakat kan tentu juga agak berat gitu ya. Sehingga ya memang dari venture capital inilah yang mereka coba untuk mendapatkan pendanaan. Selain mungkin syaratnya mungkin pada di awal mungkin agak ringan gitu ya, dikasih duit ya silakan habiskan ya, ibaratnya bakar uang gitu ya. Walaupun sekarang juga agak sulit nih, karena mungkin ada yang pertama teknologinya harus tidak lagi yang e-commerce segala macam, tapi mereka sudah yang teknologinya yang big data analytic, kemudian juga artificial intelligence segala macam. Kemudian ada syarat-syarat yang juga mungkin juga agak ya lumayan berat juga kalau misalnya mereka mendapatkan pendanaan dari venture capital. Proyeksi Anda paling tidak bagaimana dengan kinerja sektor teknologi dan juga perusahaan-perusahaan berbasis teknologi paling tidak sampai dengan akhir tahun nanti? Sampai akhir tahun nanti ya memang ini akan tetap naik ya, akan tumbuh. Walaupun juga ada beberapa startup yang mungkin juga tidak bisa bertahan gitu ya, atau mungkin juga perusahaan yang cukup besar tetap harus efisiensi mengurangi PHK gitu ya, tapi mungkin angkanya tidak seperti di 2022 yang cukup besar gitu, tapi masih akan terjadi. Tapi kita harus optimis bahwa pasar ekonomi digital ini akan tetap tumbuh dan besar, dan ini kuenya masih belum tergarap secara maksimal sebenarnya. Itu dia, berarti memang pemerataan nampaknya masih terus dikejar ya, dan didukung juga dengan bagaimana pendanaan dan mungkin insentif-insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah begitu. Baik, Pak Heru, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan ya. Cukup menarik nampaknya masa depan ataupun proyeksi dari industri teknologi khususnya begitu ini masih sangat luar biasa sekali terbukanya begitu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Heru.